namun besok dia berpuasa tidak sah. Nah, kira apa dok? kayak apa? Bahwasanya ini haid haram untuk berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Dodi, Ulun Bisa Banjar Hajalah. Malam ini alhamdulillah saya kedatangan Ustadz Asrikin Hidayat pulang di warung nongkrong di wadah nih. Kami ngopi-ngopi. Ngopi. Ini kayaknya jam 12:24 malam Ramadan yang keberapa nih Ustaz? Yang ke-8 leh. Nah, alhamdulillah masih diberikan Allah kesehatan, dapat dipertemukan lagi dengan Ustaz Asrikin Hidayat. Dan saya ulun berterima kasih atas respon yang bagus dari teman-teman sahabat sunyaan, video yang saya upload ke YouTube bersama Ustaz Asrikin Hidayat sebelumnya. Jadi dari unggahan di YouTube kemarin, ulun ada dapat juga WhatsApp dari Ukhti Yeni. Hendak bertakon ke Ustadz, tapi si Den tuh kada tahu nomor Ustadz, jadi melalui ulun. Apa ya lagi takunannya nih? Nah, si Den tuh Ukhti ini tuh bertakon modelnya kayak ini Ustadz. Saya nyatakan saya sanggup babi ini ampat. Jadi intinya haid. Nah, ini masalah haid pulang. Agen bibinian. Ya, bibinian leh. Haid sebelumnya normal. Tapi pas masuk bulan Ramadan ini haidnya kurang normal. Jadi biasanya 1 minggu, wah ini jadi 14 hari. Nah, haid yang hari yang ke-14 haidnya paginya merasa sudah bersih dari haid dan melakukan ibadah puasa. Tapi pas patang hendak buka, mungkin si Den ngecek leh bekapnya mungkin ada lagi keluar kotoran haid tuh pulang. Jadi yang ditanyakan satu adanya puasa Nah, gitu. bujur. Jadi apakah puasa yang dilakukannya dari pagi tadi sahkah, atau kinanya membayar kina di luar bulan Ramadan munnya kada sah gitu. Apa Kalau gimana? yang kemarin itu kan masalah junub kan. Belum masih juga. Jadi wallazi yuqiru bihi as-shaimu asyaratu asya, itu salah satunya adalah al-haid. Adalah perkara yang membatalkan puasa itu adalah haid. Haid leh. Cuman kan pertanyaan ikam nih biasanya perempuan ini normal haidnya, kemudian yang ini nih lebih masanya. Iya, bujur. Nah, jadi memang perempuan itu harus mengerti dan paham dengan masa haid, karena hampir setiap bulan perempuan akan menjumpai yang namanya haid. Nah, jadi untuk menjaga kebagusan beribadah, kemudian keabsohan dalam beribadah, ya mestilah harus paham dengan masalah haid nih. Ini kayak apa? Mau kada bibini jadi kada tahu. Kok kada mau gitu kan? Salah ikam. Bahwasanya laki-laki itu bertanggung jawab kepada istri-istrinya. Laki-laki itu bertanggung jawab kepada istri-istrinya. Anak begini, Mak. Jadi sebenarnya
Amun ikamnya sudah begini, mesti paham masalah haid. Amun gak ada, suruh bini ikam belajar di tempat guru-guru yang benar-benar paham masalah haid. Yo, gitu lah. Karena kan dikatakan dalam kitab Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin yu'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadah tanpa didasari ilmu itu ditolak. Jadi supaya jangan ibadah istri-istri kita nih tidak sah gara-gara perkara haid ini, mesti belajar. Apalagi bulan Ramadan nih, kenapa ada tanggung jawab lelaki ya? Tahu mahantam. Oh, kada tahu masalah. Jadi seorang laki-laki wajib memberitahu tentang batas-batas haid nih. Apalagi bulan Ramadan nih. Itu perlu perempuan harus paham betul. Kada mengenai menanggapi pertanyaan Ikam dari itu, bagaimana sah atau kadanya puasa harus tahu dulu. Jadi perempuan itu haid punya masa. Disebutkan dalam kitab takrib itu wa aqalul haidi yaumun wa lailatun. Sedikit-dikitnya perempuan itu datang bulan, dalam satu bulan itu yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam harus pas 24 jam. 24 jam. Jadi arba'atun wa ishruna sa'atan, 24 jam. Misalnya ia datang setelah maghrib datang haid, maghrib besok 24 jam baru datang haid. Walaupun dari maghrib tadi ke zuhur sudah habis, dah ada lagi darah, belum suci, karena sedikit-dikitnya haid itu 24 jam. Kan mengetahui ilmunya kayak apa? Datang haid pagi, bini betapa buatian, bang, aku nih pakai haid pagi tadi keluar darah. Aku nih kebiasaannya sehari semalam darah haid. Sekalinya boleh lebang sembahyang zuhur, Ikam kada tahu ilmunya, boleh haid juga keluar lagi. Salah. Jadi masa sedikit-dikitnya haid itu yaumun wa lailatun. Harus siang dan malam 24 jam. Itulah sedikit-dikitnya haid. Ini supaya Ikam paham juga, dapat ilmu hagan orang rumah. Karena biar dah kawin kan? Saya nyatakan saya sanggup babi ini 4. 3 lagi. Aduh, luar biasa. Kemudian wa ghalibuhu sittun wa sab'un. Jadi kebiasaannya perempuan itu pada umumnya haid itu biasanya waktunya 6 sampai 7 hari. Nah, kemudian wa aksaruhu, dan sebanyak-banyaknya orang haid, selama-lamanya orang haid itu 15 yauman, 15 hari. 15 hari haidnya tuh. Lawas leh. Jadi mengenai pertanyaan Ikam ini, bahwasanya kan selama-lamanya haid itu 15 hari. Sementara ada orang betakun wantian, inya 14 hari haid. Kemudian diceknya kan kada ada keluar darah lagi. Di hari yang ke-14 tuh inya berpuasa. Tiba-tiba hendak berbuka, keluar darah, apakah sah atau kada puasanya? Nah jelas saya dah kada sah puasanya. Kenapa? Karena darah yang keluar itu dikategorikan darah haid. Karena dalilnya ini tadi menunjukkan selama-lamanya masa orang haid itu 15 hari. Kalau seandainya lebih dari 15 hari, nah maka darah yang keluar itu dikatakan istihadah, darah yang kotor. Jadi kalau seandainya 15 hari ini keluar, hari pertama, hari kedua, hari ketiga keluar darah, hari keempat, hari kelima kada keluar, hari ke-6, ke-7, ke-8, 9, 10 keluar darah, walaupun sedikit, itu masih darah haid. Jadi kategorinya 15 hari itu dikatakan darah haid. Kalau darah yang keluar dari 15 hari, Berarti yang ke-16. nah kalau seandainya yang ke-16 keluar darah lagi, banjir kah? Atau sedikit kah darahnya, maka dikatakan darah istihadah, darah penyakit. Tetapi di situ diwajibkan sholat, di situ diwajibkan berpuasa. Boleh, tidak ada masalah lagi. Makanya di dalam kitab Al-Bajuri itu, kalau ulun kada khilaf lah nih, halaman 561 dibahas di situ. Qauluhu al-haidu. Perkataan Imam Musannif membahas tentang masalah haid ini. Jadi yakin bahwasanya ini haid haram untuk berpuasa.
Kemudian beberapa pendapat para ulama kalau perempuan ragu-ragu dalam berpuasa nih antara haid kah kada aku dah. Ya, betul. Nah, banyak orang ragu-ragu. Banyak itu. Aku ini puasa kada aja. Iya. Nah, menanggapi hal yang seperti ini perlu orang yang ragu-ragu apakah dia haid atau tidak, maka sebagian pendapat ulama mengatakan dia juga tidak sah untuk berpuasa. Tapi ada nih satu hal. Ada lagi satu hal. Ada orang yang suci dari haidnya di malam hari, namun besok dia berpuasa tidak sah. Namun besok dia berpuasa tidak sah. Namun besok dia berpuasa tidak sah. Kira apa dong? Kayak apa kisah? Nah, itu ya tuh. Nah, ini perlu dibahas nih. Tunggu dulu Ustaz. Kita minum dulu. Iya, minum dulu. Woi, udah ngopi belum? Nah, untuk kawan-kawan, sahabat, ukti-ukti yang hendak bertakun, kena boleh diketik di kolom komentar di bawah ini. Kena ulun sampaikan ke Ustadz mungkin untuk referensi video selanjutnya apa yang hendak dibahas gitu lah di bawah kena. Nah, jadi minum dulu lah. Ada perempuan yang dia sudah suci di malam hari, namun di siangnya kada sah berpuasa. Kenapa? Karena inya suci, walaupun misalnya inya kada mandi nih, subuh hanyar mandi, sebenarnya bisa sah puasanya. Tapi karena inya di malam hari lupa dengan niat, kada sah puasanya meskipun suci daripada haid. Kadang kan kayak itu, begini ini nah, waktu malam nih, malamnya aku terakhir dinya dalam hitungannya nih haid. Tapi tiba-tiba datang waktu subuh, inya lupa niat. Sementara puasa bulan Ramadan, puasa wajib nih, arkanus shaumi Ramadan, rukun puasa Ramadan itu ada 2 yang wajib di antara kita nih, laki-laki dan perempuan. Yang pertama an-niat. Niat tuh wajib hukumnya menjatuhkan di malam hari sampai sebelum masuk waktu subuh. Itu wajib tuh. Yang kedua kan tarku mufattirin. Itu ada dijelaskan dalam kitab Taqriratus Sadidah. Kalau ada khilaf halaman 441 tuh. Tarku mufattirin, meninggalkan segala perkara yang membatalkan puasa. Jadi kita ini berpuasa mesti ada niat. Nah, niat itu di mana? Di dalam hati. Kada mau. Kalau nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan, itu lafaz atau niat itu letaknya di dalam hati. Jadi ada memang di dalam hati ini yang berpandir sahaja aku berpuasa di bulan Ramadan pada tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Menyebutkan Ramadan itu hukumnya wajib. Kalau ada orang misalnya sahaja aku berpuasa esok hari aja, nggak ada sah. Karena mentakyinkan menyebutkan Ramadan itu hukumnya wajib di dalam niat. Nah, sering itu orang kada paham. Jadi mau lupa niat tapi lapas saja ya Pak. Lupa niat tapi lapas saja. Makanya lapas itu supaya mengingatkan kita dalam berniat. Karena niat itu letaknya fil qalbi. Kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan apa? Innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu mesti dengan niat. Apalagi ini urusan ibadah wajib mesti dengan niat. Puasa mesti pakai niat, sholat mesti pakai niat. Mun haid kada payah berniat ya keluar serangan dengan niat bujuran. Jadi pertanyaan Ikam, kalau ada orang yang seperti tadi kejadiannya 14 hari, maka pada hari itu kada sah puasanya. Karena hitungannya sebanyak-banyaknya orang haid itu 15 hari. Nah, kalau dia dalam waktu 14 hari itu masih ada keluar haid, walaupun setetes keluar darah, ini ada 5 macam tuh darah yang keluar. Itu makanya Ikam sekali-kali dijanguk dilihati darahnya tuh warna apa aja. Ini mesti seperti itu. Itu supaya kita nih betul-betul benar-benar kita beribadah nih mengharap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat kita menjaga supaya antara sah atau kadanya ibadah kita nih. Kada mau barang yang penting asal diterima Allah Ta'ala aja. Kita punya aturan. Syariat itu dibuat Rasulullah untuk kita ikuti aturannya. Bagaimana berapa rukun puasa, berapa rukun sholat, berapa rukun zakat, berapa rukun haji, mesti dipelajari. Kalau kada,
itulah nanti jadinya setiap orang yang beribadah tanpa didasari ilmu ditolak. Sia-sia kan kita puasa sebulanan tapi kada paham ilmu. Dia kayak perkara junub kemarin tuh. Kada paham. Lalu ada juga yang betakon wan ulun. Mudah-mudahan duduk di wadah ikam ini bisa menambah manfaat juga. Ada perempuan yang betakon, Ustadz bagaimana Ustadz? Kalau saya ini biasanya ketika datang bulan Ramadan saya selalu minum obat. Menahan haid. Menahan haid. Bagaimana Ustaz hukum fikihnya Ustaz? Masalah menahan haid nih dengan minum obat. Saya mengambil pendapat Syekh Ali Jum'ah. Beliau menjelaskan hukum mengkonsumsi obat untuk menahan haid ini supaya perempuan itu 1 bulan Ramadan berpuasa penuh tidak batal-batal, hukumnya boleh. Karena memang tidak ada satu dalil pun di dalam Al-Quran, hadis, qiyas ulama yang betul-betul mengharamkan makan obat pil ini. Tapi memang kata Syekh Ali Jum'ah menjelaskan, kalau memang dia ini memakan obatnya itu tidak ada masalah, tidak menimbulkan mudarat dalam kesehatannya, boleh. Tapi kalau menimbulkan mudarat, menambah sakitnya, merusak badannya, maka hukumnya haram. Apalagi kan ada perempuan-perempuan ini yang memang di luar Ramadan dia aktivitasnya banyak. Sehingga ini kesulitan hendak mengkodok puasa tuh. Kada yakin terbayar puasa tuh. Maka sebaiknya bagus juga minum obat ini supaya menahan haid. Karena khawatir di luar Ramadan kada kawal lagi membayar kodokan puasa saking banyaknya aktivitas. Jadi ada tuh memang obatnya. Ada leh. Iya, mau biar ada sama obatnya. Ada bayar, ada obat-obatan. Mulai laki nih minum kayak apa leh? Iya, laki jangan. Jadi untuk uji ini seperti itulah jawaban dari Ustadz Asrikin Hidayat. Semoga bisa membantu. Itu secara ijma' itu dalam kitab Al-Bajuri itu dikatakan tuh, fala tasihus shauma, tidak sah berpuasa minal haid, daripada orang yang haid. Bahkan dikatakan wa yahrumu, dan diharamkan alaiha, bagi orang haid itu bil ijma'. Secara keseluruhan ulama sepakat bahwasanya orang haid itu haram hukumnya untuk berpuasa. Kalau ada misalnya orang nih paginya suci, tiba-tiba datang sore haid, maka wajib dia membatalkan puasanya, dan sunnah imsak, menahan diri daripada makan dan minum. Seperti itu. Jadi secara langsung batal puasanya, tapi ini disunnahkan imsak, menahan, karena untuk menghormati orang yang berpuasa. Nah itu jawaban dari Ustaz Asrikin Hidayat untuk ukti ini, mudahan bisa membantu. Dan untuk ukti-ukti yang lain, semoga bermanfaat ilmu yang jelaskan di sini. Saya ulangi lagi, seandainya ada komentar atau ingin bertanya, bertakon-takon ke Ustadz, kita ulun sampaikan. Kita bahasa Banjar aja, mudah-mudahan nambah manfaat dengan video ini kan. Jadi kena komen aja di komentar di YouTube ini, kena di bawah. Mudah-mudahan kena untuk next video ulun bisa bahas lagi dengan Ustadz Asrikin Hidayat. Dan terima kasih, itu aja dulu. Kena mudah-mudahan kami istiqomah berdakwah dengan cara yang seperti ini. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata Ustaz, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.